Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 21 Februari 2025 kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Polda Jawa Tengah mengungkap praktik perusahaan ilegal pengirim tenaga ke luar negeri, yakni PT RAB yang berlokasi di Kabupaten Brebes. Dalam rilis pers di Mapolda Jateng, Kota Semarang, modus yang dilakukan perusahaan tersebut adalah membuka lowongan kerja untuk dikirim ke luar negeri dengan membayar sejumlah uang. Namun hingga Desember 2024, sebanyak 20 korban belum diberangkatkan. Polda Jawa Tengah membongkar praktik perusahaan ilegal pengirim tenaga kerja ke luar negeri, yakni PT RAB, yang berlokasi di Kabupaten Brebes. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio, saat gelar kasus di Mapolda Jateng, Kota Semarang, pada Rabu 19 Februari, mengungkapkan total korban dalam kasus ini mencapai 20 orang. Pengungkapan ini bermula dari laporan 10 korban yang sudah direkrut sejak tahun 2023. Dalam penyidikan, diketahui perusahaan yang sudah beroperasi selama 2 tahun itu tidak memiliki surat izin penempatan pekerja migran Indonesia. Dari kasus ini, polisi menetapkan Direktur PT RAB berinisial S sebagai tersangka. Modus yang dilakukan perusahaan tersebut adalah membuka lowongan kerja untuk dikirim ke luar negeri dengan membayar sejumlah uang. Para korban rata-rata telah membayar uang muka 22,4 juta rupiah per orang, dari total biaya 45 juta yang ditetapkan perusahaan tersebut. Namun, hingga Desember 2024 mereka belum diberangkatkan. Modus pelaku ini saya dapat sampaikan ya, sangat menarik sekali ya. Dia sudah menyiapkan, menargetkan ya, targeting, kemudian sistemis. Kenapa saya sampaikan sistemis? Karena dia tidak bekerja sendiri. Ya, ada perusahaan lain yang di belakangnya yang kemudian dan juga adaptif, dalam arti bahwa dia selalu mengikuti perkembangan. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah BP3MI Jateng, Pujiono, mengimbau kepada warga yang ingin ke luar negeri untuk menjadi pekerja agar lebih selektif dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Di samping harus punya SIP 3MI, kemudian perusahaan tersebut tentunya harus mempunyai SIP 2MI, surat izin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh KP2MI. Itulah sebagai dasar untuk dapat melaksanakan perekrutan untuk menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana lebih dari 10 tahun penjara. Sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan mengawal pemeriksaan Sekjen PDIP di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta pada Kamis 20 Februari. Mereka turut menyuarakan sejumlah hal termasuk meminta KPK untuk membebaskan Hasto Kristianto.
Kejaksaan Tinggi Bali membawa daftar pencarian orang atau DPO terpidana kasus penggelapan dana calon pekerja migran Indonesia atau PMI pada Rabu malam 19 Februari dari Batam ke Kejaksaan Tinggi Bali. Terpidana Wayan Depa terbukti menggelapkan dana 46 calon PMI hingga total 230 juta rupiah. Orang DPO terpidana kasus penggelapan uang calon pekerja migran Indonesia PMI, Iwayan Depa Yogiana, tiba di gedung Kejaksaan Tinggi Bali Rabu malam 19 Februari. Terpidana yang sempat menghilang sejak Oktober 2024 tersebut diamankan tim Siri Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung bersama tim Tabur Kejati Bali bekerjasama dengan tim intelijen Kejari Batam dan kantor imigrasi Pelabuhan Harbor Bay Batam pada Senin 17 Februari. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, mengungkapkan pihak imigrasi Batam mengeluarkan daftar cekal tangkal pada 13 Februari. Buronan Kejagung itu meninggalkan Indonesia pada 25 Januari dengan tujuan Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia. Bahwa yang bersangkutan tercatat perlintasan sejak 9 September 2024 itu melalui Bandara Soekarno-Hatta keluar masuk Batam, Malaysia. Sehingga karena sudah masuk daftar cekal di sistem autogate sudah teridentifikasi sehingga diamankan oleh tim imigrasi. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, DPO yang sebelumnya menjabat sebagai direktur perusahaan penyalur pekerja migran di Bali itu dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Wayan Depa terbukti melakukan penggelapan uang senilai 230 juta rupiah dari 46 calon PMI, di mana masing-masing calon pekerja dikenakan biaya 5 juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu beserta suaminya yakni Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri pada Rabu malam 19 Februari. KPK melakukan penahanan setelah keduanya diduga menjadi tersangka korupsi pada lingkup pemerintah Kota Semarang. Korupsi KPK menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu beserta suaminya Alwin Basri yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penahanan yang dilakukan Rabu 19 Februari setelah keduanya berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan Hefearita dan Alwin Basri diduga telah menerima sejumlah uang dari 3 perkara, yakni pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023, dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang. Bahwa atas perbuatan HGR bersama-sama dengan AB dalam melakukan intervensi terhadap proses pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berakibat dengan ditunjuknya PT Dekasari Perkasa sebagai penyedia berkaitan dengan jabatannya selaku Wali Kota Semarang sehingga bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 65, 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah 2 kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dari ketiga kasus yang melibatkan pasangan suami istri ini, keduanya diduga telah menerima uang sebesar 6 miliar rupiah lebih. Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung mulai 19 Februari hingga 10 Maret mendatang. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Jadi
Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pelaksanaan serah terima jabatan atau sertijab Wali Kota Semarang periode 2021-2025 kepada Wali Kota Semarang periode 2025-2030 akan tetap dilaksanakan meskipun Wali Kota lama, yakni Hefearita Gunaryanti Rahayu, tengah ditahan oleh KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang pun memastikan bahwa proses peralihan kepemimpinan tidak akan terganggu dan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD tetap berjalan normal. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu 19 Februari kemarin, tepat sehari sebelum masa jabatannya berakhir. Penjabat Sekretaris Daerah sekaligus Pelaksana Harian Wali Kota Semarang Muhammad Hadik pada Kamis 20 Februari menyatakan pelaksanaan serah terima jabatan Wali Kota Semarang periode 2021-2025 kepada Wali Kota Semarang periode 2025-2030 yang dijadwalkan pada hari ini tetap digelar, meski Wali Kota lama Hefearita Gunaryanti Rahayu saat ini ditahan KPK. Menurut Hadik, sertijab bagi kepala daerah yang berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada sekretaris daerah. Hadik menambahkan pihaknya pun memastikan bahwa proses peralihan kepemimpinan tidak terganggu meski Wali Kota lama ditahan dan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah tetap berjalan dengan normal. Jadi mengacu pada Perpres ya sudah jelas di situ bahwa kalau misalnya wali kota sebelumnya ini berhalangan hadir ya, ini bisa sekretaris daerah atau PL wali kota yang ditunjuk dari sekretaris daerah itu untuk bisa mewakili untuk menyerahkan serah terima. Diketahui Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2025-2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta hari ini. Pada Kamis siang, dinas terkait bersama TNI dan Forkopimcam Kaliori Rembang hadir untuk mengawal proses panen di Desa Dresikulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Kehadiran mereka untuk memberikan jaminan bahwa hasil panen para petani akan diserap oleh Bulog sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kamis siang, petani di Desa Dresikulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang memanen hasil pertanian yang telah mereka rawat. Gabah-gabah yang telah dipanen tersebut
kemudian diserahkan kepada ketua kelompok tani setempat untuk selanjutnya diambil oleh perum Bulog. Saat ini perum Bulog cabang Pati telah berkeliling di 3 kecamatan di Rembang, mulai Kecamatan Saleh, Sumber, dan Kaliori untuk memastikan para petani siap memanen gabah mereka. Roy Wicaksono, perwakilan dari perum Bulog cabang Pati, mengatakan bahwa penyerapan gabah akan dilakukan sebanyak-banyaknya. Pihaknya akan bekerjasama dengan penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan kelompok tani untuk mengetahui perkembangan gabah para petani. Sedangkan untuk harga penyerapan akan mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa memandang keadaan gabah. Kalau target sih sebenarnya kalau secara angka izin itu ada di kantor ya. Kalau saya sebagai tim lapangan untuk penjemputan tim jemput gabah Kabupaten Rembang itu targetnya keseluruhan pokoknya sebanyak mungkin. Yang penting kesejahteraan petani ya. Kesejahteraan petani. Mekanismenya seperti apa, Mas? Penyerapannya biasanya kami sudah berkoordinasi dengan PPL, dengan Babinsa, dengan kelompok tani, karena kan kami dari Bulog sendiri tidak mungkin bisa langsung merambah ke teman-teman petani, sehingga kita harus dibantu, harus kita minta tolong juga ke teman-teman, ke Babinsa, ke PPL maupun ke kelompok tani untuk menginfokan ke kami daerah mana atau wilayah mana yang sedang ada panen. Lalu nanti kami dari tim jemput gabah akan turun dan membeli gabahnya dengan harga pembelian pemerintah yaitu sebesar Rp6.500 per kilo. Itu ada standarnya misalnya butir patah untuk gabah kering panennya? Nah izin, kalau sebenarnya kami di perintah itu langsung kemarin kalau standar Bulog sebenarnya adalah kadar air maksimal 25%. Tapi kemarin ada informasi bahwa ada harga jatuh dikarenakan angin dan hujan deras sehingga harga gabahnya itu di bawah 6.500, tapi mau nggak mau tetap kita serap dan kita beli. Dengan harga 6.500? Dengan harga Rp6.500 per kilo. Sudah 2 minggu ini ya? Sudah kurang lebih, kami sudah hampir, ya kalau hampir ini 3 minggu ya, sebenarnya sudah dari 2 minggu lah kalau misalnya 2 minggu. Sampai saat ini sudah berapa yang terserap? Sampai saat ini kalau untuk gabah itu kami sementara baru menyerap di 3 kecamatan, di Kecamatan Sumber, Kaliori, dan Kecamatan Saleh. Kepala Staf Kodim 0720-Rembang, Jati Susanto menegaskan bahwa peran TNI dalam mendukung masyarakat petani adalah hadir untuk mengawal agar gabah tersalurkan dengan baik dan terjadwal. Pada intinya TNI membantu masyarakat sehingga bisa menjadi penghubung dengan Dinas Pertanian maupun Bulog sehingga masyarakat bisa terjadwal kapan dibelinya serapan gabah tersebut dan kapan ditanamnya sehingga bisa tersambung dan meringankan dan membantu masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Efisiensi anggaran juga berdampak pada angka hunian hotel di Yogyakarta. Hal ini lantaran adanya larangan perjalanan dinas dan rapat di hotel bagi ASN. Sebagai solusi, para pelaku usaha perhotelan saat ini melirik pangsa pasar non-pemerintah dan swasta. Adanya larangan perjalanan dinas dan rapat di hotel bagi ASN terkait efisiensi anggaran berdampak pada angka kunjungan ke daerah istimewa Yogyakarta. Saat ditemui Kamis 20 Februari, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedi Pranowo mengatakan, industri perhotelan di Yogyakarta kehilangan 40% reservasi dari pemerintah imbas dari kebijakan ini. Namun ia menambahkan saat ini masih tersisa 60% yang akan difokuskan untuk menggairahkan kembali industri perhotelan melalui kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Merubah untuk leisure 60% ditambah 40% ini butuh proses gitu loh. Nah, kita itu juga akan meningkatkan promosi pariwisata
yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. PRI akan mandiri dan ini sudah dilakukan PRI selama pandemi sampai dengan sekarang dengan namanya tabletop guyup sesarengan yang kita selalu mengadakan tabletop ini di beberapa kota. Sebagai kota pariwisata, di mana juga menjadi tujuan favorit terutama bagi tamu domestik dan juga tamu inbound kalau kita bilang dan dari luar begitu, karena memang budaya Yogyakarta itu kan sangat kuat sekali. Jadi memang kalau menurut saya di Jogja sendiri pun masih diuntungkan. Mensiasati dampak efisiensi ini, para pelaku usaha perhotelan saat ini lebih cenderung melirik pangsa pasar non-pemerintah seperti swasta dan menarik kunjungan wisatawan. Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari resmi melantik sebanyak 961 kepala daerah terpilih masa jabatan 2025-2030 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan secara serentak ini menjadi yang pertama kalinya dan menjadi babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Sulawesi Utara 2. Dr. Johannes Victor Malangke SHMH 26 Dennis Kele Esos sebagai Wakil Gubernur Papua Tengah dan kepada masing-masing Mananggian Napitupulu SE sebagai Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi Bupati Toba 2 sampai dengan nomor 192 Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepala daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya dalam masa kepemimpinan periode 2025-2030, kepala daerah harus berjuang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah masing-masing. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat pada Pilkada 2024 telah melewati masa kampanye yang tidak ringan. Dalam sambutannya usai melantik kepala daerah di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 20 Februari, Presiden mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan dan merebut hati rakyat. Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati maupun para wakilnya harus dapat memegang kepercayaan tersebut dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Atas nama negara dan bangsa Indonesia, bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Menurutnya, walaupun kepala daerah berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, namun menjaga keutuhan keluarga besar Republik Indonesia adalah tugas bersama dengan tetap bersatu dan berkolaborasi. Sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan menjalani retret atau pembekalan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepala daerah yang baru dan merasa tidak kuat mengikuti kegiatan yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari itu untuk mundur. Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Magelang. Yang ragu-ragu boleh mundur. Pelantikan kepala daerah serentak yang digelar di Istana Kepresidenan menjadi babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu kemeriahan menyambut pemimpin baru nampak di kantor Bupati Pati yang dibanjiri karangan bunga berisi ucapan selamat kepada pemimpin baru Pati, yakni Bupati dan Wakil Bupati Sudewo Chandra. Ribuan karangan bunga membanjiri kantor Bupati Pati sejak Rabu 19 Februari siang
yang berisi ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2025-2030 yakni Sudewo dan Risma Ardi Chandra pada Kamis 20 Februari di Istana Kepresidenan. Pasangan Sudewo Chandra bakal melakukan serah terima jabatan atau sertijab pada Jumat 21 Februari mendatang dan dilanjutkan retret di Akmil Magelang. Harapan dan tantangan turut disuarakan beberapa politisi sekaligus masyarakat untuk pemimpin baru Bumi Minatani. Ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Pak Sudewo Chandra sebagai Bupati hari ini di Istana Negara. Tantangan Pati ke depan sangat berat, jadi dengan kondisi keuangan yang berat, mungkin beberapa pos nanti akan kena refocusing oleh APBN, otomatis nanti APBD juga kena dampaknya, sehingga ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi pemerintah kabupaten utamanya. Semoga hal itu bisa kita lalui bersama, sehingga harapan kami kepada Pak Bupati terpilih maupun Pak Wakil Bupati terpilih untuk bisa mencari solusi yang terbaik buat Pati 5 tahun yang akan. Tantangan bagi Pak Bupati dan Wakil Bupati, saya yakin beliau bisa menyelesaikan itu, karena Pak Dewo sudah berpengalaman di dunia pemerintahan, di dunia politik, jam terbang beliau juga tinggi. Pak Wakil juga begitu. Pak Wakil punya rekan bisnis yang banyak, menarik investor dari luar untuk masuk ke Pati. Saya yakin tantangan-tantangan yang diberikan kepada beliau berdua, saya yakin bisa menyelesaikan. Mungkin sektor yang harus dimajukan lagi apa Pak? Kalau sektor ya yang jelas infrastruktur, hari ini banyak jalan yang rusak, tapi saya yakin Pak Dewo dengan pengalaman dan jaringan ke pusat luar biasa, hal itu pasti dapat terselesaikan. Semua yang masih kurang-kurang diperbaiki lah, jalan mungkin ada, mungkin acara transportasinya ini kan lagi sepi, tidak ada, harus dikasih solusi bagaimana kita armada operasional seperti terutama agar dapat aktif lagi dan produktif lagi, dan ada kehidupan masyarakat ya agak bisa membantu untuk kehidupan dan lain-lainnya apa ya birokrasinya yang penting harus benar-benar diterapkan lah. Jalan-jalan mungkin itu untuk Pati Gembong itu rusak sekali, mungkin jalan provinsi sih itu, tapi kan mungkin harapannya kan perawatan kan dari daerah. Itu harapannya jalan Pati Gembong harus diperbaiki, terus angkot harus ada ini dispensasi apa gitu, supaya kan penumpangnya entek. Biar penumpangnya rame ya Pak ya? Biar penumpangnya rame lagi, jalan lagi, PKH-nya dilancarkan, bagi yang dapat PKH. Supaya Pak Sudewo ben amanah, janjinya ditepati, pasu pasarnya muga-muga rame. Harapan tersebut diharapkan dapat direalisasikan oleh Sudewo Chandra, menjadikan Kabupaten Pati maju, makmur, dan mampu membangun tata kelola kota dan infrastruktur yang baik. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ratusan karangan bunga memenuhi pendopo Kabupaten Kudus sebagai bentuk ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun kali ini terlihat ada yang berbeda. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus memilih memberikan sebuah pohon sebagai simbol harapan akan pemerintahan yang ramah lingkungan. Yulfa Kurniawan, Ketua PD Muhammadiyah Kudus, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut datang dari Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah yang selama ini aktif dalam program pelestarian lingkungan. Menurutnya mesti terbilang unik dan berbeda. Pemberian pohon sebagai simbol dukungan ini diharapkan dapat menjadi tren positif di masa depan. Bahkan pohon yang dipilih adalah pohon sawo yang sudah berbuah, sebagai simbol kemanfaatan bagi masyarakat Kudus. Dengan kebersamaan masyarakat Kudus, dan saya yakin kemampuan beliau berdua sudah
memenuhi untuk itu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ini kan dari banyak karangan, tapi dari Muhammadiyah ini memberikan pohon ya Pak? Iya. Itu mungkin artinya apa? Kalau secara khusus sebetulnya tidak ada kemudian filosofinya apa, maknanya apa, tapi yang jelas gini Mas, sebenarnya ini kan ide itu muncul kalau di Muhammadiyah ada yang namanya Majelis Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup itu konsen tentang lingkungan hidup, sudah menginisiasi tanam pohon, kemudian kemarin terakhir melakukan pelatihan pemilahan sampah, dan Kudus kebetulan kemarin kan sempat ada masalah di penanganan sampah, sehingga memang konsen masalah-masalah lingkungan hidup. Nah, kemarin pada saat di grup Info Muhammadiyah itu usul bagaimana kalau kita, karena ini kan isu lingkungan hidup sangat kuat, sehingga kita memberikan ucapan yang agak berbeda, walaupun di tempat lain mungkin sudah ada, tapi di Kudus kelihatannya kan belum, sehingga diusulkan kalau tanaman hidup sudah ada. Nah, akhirnya kami diskusi, oke, kita harus memulai ini, walaupun mungkin aneh bagi sebagian orang, tapi karena ini baik dan niat baik itu harus diwujudkan, ya akhirnya kami kita berikan ucapan selamat berupa pohon yang memang. Yulfa menambahkan langkah ini bukan untuk menggantikan karangan bunga, namun bisa menjadi alternatif yang memberikan dampak lingkungan yang lebih berkelanjutan. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari gerakan peduli lingkungan yang dapat ditiru oleh berbagai pihak. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Di akhir kepemimpinannya, Bupati Kendal Diko Ganinduto telah meresmikan Gor Kendal Sport Center yang terletak di Stadion Utama Kendal. Gor baru ini mampu menampung antara 3 sampai 4.000 penonton, 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Gor Bahurekso Kendal yang hanya mampu menampung sekitar 1.500 orang. Dalam acara peresmian Gor baru,
Diko menyampaikan berbagai pembangunan yang telah direalisasikan selama masa kepemimpinannya, antara lain pembangunan Pasar Weleri, gedung perpustakaan daerah, serta revitalisasi alun-alun Kaliwungu dan Boja. Selain meresmikan GOR baru, Diko dan istrinya Caca Frederika juga berpamitan kepada seluruh masyarakat Kendal setelah kurang lebih 4 tahun memimpin daerah tersebut. Dalam kesempatan ini, Diko menyampaikan permohonan maaf jika terdapat janji atau perbuatan yang belum terpenuhi selama kepemimpinannya. Dan harapannya tentunya dengan adanya GOR ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Mohon maaf saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua apabila selama kami menjabat 4 tahun terakhir ada salah kata, salah perbuatan, mungkin salah kebijakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas cinta dan kasih saya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan seluruh masyarakat Kendal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terima kasih banyak. Saya nggak mau terlalu berpanjang lebar. Terima kasih buat semua yang sudah sangat membantu dan mendukung kami. Mungkin kadang-kadang suka saya ganggu, saya telepon. Karena saya kadang-kadang suka melihat sesuatu hal di jalan atau dimanapun saya lewat, saya pengen semuanya bisa teratasi dengan baik. Dan khususnya terima kasih kepada tim PKK, ibu-ibu dari Fatayat juga terima kasih banyak. Saya banyak belajar dari ibu-ibu sudah sangat bersabar, memberikan saya ruang dan waktu dalam beradaptasi. Terima kasih banyak. Acara peresmian dan perpisahan ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Kendal, menandai akhir dari kepemimpinan Diko Ganinduto. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Luar Negeri Mesir mengumumkan bahwa mereka menunda pertemuan darurat Arab hingga 4 Maret. Pertemuan puncak di Kairo tersebut dijadwalkan untuk membahas perkembangan terbaru mengenai masalah Palestina dan jalur Gaza. Kedutaan Besar Cina di Yordania mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Duta Besar Cina untuk Yordania, Chen Chuandong, mengatakan bahwa Cina sebagai sahabat rakyat Palestina akan terus memberikan bantuan lebih lanjut kepada rakyat Palestina.
中国作为巴勒斯坦人民的好朋友，也作为一个负责任的大国，已经向加沙的人民提供了多批的援助。 Lebih dari 150 paus pembunuh palsu terdampar di negara bagian pulau Australia, yakni Tasmania. Pantai tersebut berada di lokasi terpencil di pesisir barat Laut Tasmania, sekitar 100 km dari kota besar terdekat, yakni Burnie, dan 300 km dari ibu kota negara bagian Hobart. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.